Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sains Salatiga akan membagikan sedikit ilmu mengenai penyebab kesulitan belajar pada remaja SMA. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Rifah Munawaroh. Saya Rizky Abidawati. Saya Taufik Ashari. Saya Iqbal Kusuma. Baiklah, ini adalah konsep dari judul yang akan kami paparkan, yaitu mengenai penyebab kesulitan belajar pada remaja SMA. Judul tersebut kami bagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kami bagi menjadi 4 sub bagian, yaitu yang pertama pengelolaan waktu, berikutnya kesehatan, kemudian pengendalian emosi, dan yang terakhir yaitu faktor bawaan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan pergaulan, keluarga, teknologi, dan yang terakhir pacar. Faktor internal yang pertama yaitu pengelolaan waktu. Salah satu hal yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah pengelolaan waktu yang tidak baik. Seperti misalnya setelah pulang sekolah, mereka langsung mampir ke tempat PS-an atau ke warnet-warnet untuk bermain game untuk laki-laki dan pergi shopping untuk perempuan. Jika hal ini terjadi secara berkelanjutan, itu akan mempengaruhi pelajar tersebut dalam belajar. Hal ini terjadi dikarenakan salah satunya adalah kurangnya perhatian dari orang-orang terdekatnya. Maka dari itu, perhatian orang-orang terdekatnya seperti orang tua atau teman sangat diperlukan. Dan juga para pelajar harus bisa mengelola waktu dengan baik dengan cara membuat jadwal belajar. Faktor internal yang berikutnya yaitu kesehatan. Kesehatan bagi remaja atau siswa SMA juga sangat penting untuk mendukung kelancaran belajarnya. Apabila ia sehat, maka tentunya akan mudah menerima pelajaran di kelas maupun di luar kelas. Sebaliknya, apabila ia sakit atau kesehatannya terganggu, maka akan terganggu pula aktivitas dalam kegiatan belajarnya. Faktor internal yang lainnya yaitu pengendalian emosi. Pengendalian emosi sangat penting bagi keaktifan belajar seorang siswa. Karena apabila emosinya lagi baik, maka kerajinan dalam belajar akan tinggi. Sebaliknya, apabila emosi lagi kurang baik, maka mood belajar akan hilang. Yang terakhir yaitu faktor bawaan atau bakat. Ada sebagian siswa yang memang kurang pandai dalam hal akademik, walaupun ia sedang berusaha untuk memahami mata pelajaran yang diajarkan oleh guru ataupun les tambahan, tetap saja hasilnya tidak memuaskan. Namun sebaliknya, dalam bidang non-akademik, misalnya olahraga, ia dapat berprestasi. Berarti memang bakat dari siswa itu bukan dalam bidang akademik, melainkan dalam bidang non-akademik. Jadi yang seharusnya lebih digali potensinya yaitu bidang non-akademiknya, khususnya olahraga itu tadi. Faktor eksternal berikutnya yaitu lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan sangat berpengaruh bagi kepribadian maupun karakter remaja SMA. Apabila seorang siswa SMA bergaul dengan lingkungan yang positif, maka dia akan menghasilkan banyak karya yang positif, misalnya prestasi dalam sekolahnya. Namun, sebaliknya, apabila ia salah bergaul atau masuk dalam lingkungan pergaulan yang salah, maka inilah yang akan memicu kesulitan dalam belajar itu tadi. Karena ketika ia terperangkap dalam pergaulan yang salah, maka dapat dipastikan perilakunya akan menyimpang dan perbuatan negatiflah yang akan selalu ia lakukan.
yaitu faktor keluarga. Faktor ini sangat berpengaruh karena siklus seorang orang tua atau keluarga akan mendorong keaktifan belajar dari seorang siswa. Tapi apabila dalam keluarga ada masalah, hal ini menimbulkan kemalasan dalam belajar. Yang berikutnya yaitu teknologi yang terdiri dari HP dan internet. Dampak negatif HP bagi para pelajar antara lain waktu belajar banyak digunakan untuk bermain HP atau SMS dan menggunakan HP saat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain HP, faktor yang menghambat pembelajaran yaitu internet. Pada umumnya, internet digunakan oleh setiap pelajar untuk mencari atau mendapatkan informasi. Namun tidak sedikit juga yang menyalahgunakan internet, seperti gambar-gambar yang tidak senonoh atau video-video aneh yang bersifat asusila lainnya. Penyalahgunaan internet yang seperti ini dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian dari diri siswa itu sendiri, sehingga siswa akan terpengaruh dan akan mengganggu konsentrasinya terhadap proses pembelajaran di sekolah. Faktor eksternal yang terakhir yaitu pacar. Kebanyakan ketika anak SMA mulai mengenal pacaran, hampir dapat dipastikan konsentrasi belajarnya akan terganggu. Ya, ketika hubungannya sedang baik, pasti akan jadi semangat melakukan apapun, termasuk belajar. Tetapi ketika sedang ada masalah sedikit saja dengan pacarnya itu, pasti konsentrasi belajar akan hilang. Yang ada di benaknya hanya sang pacar, dan sang pacar. Jadi, pacar itu lebih banyak dampak negatifnya, khususnya dalam kegiatan belajar siswa.